Wadaw. Lihat barang cakep, murah dibeli. Pas datang bagus, pas dipakai, lepas semua tuh jahitan ye. Untung masih di rumah. Apa jadi begini kali ya jubah Superman pakai nyangkut-nyangkut di kepala lagi ya. Saat hidup gua. Untung gua masih di rumah lu. Coba bayangin kalau lagi di luar. Mantep nggak tuh malunya? Apa udah dah sekalian aja dah pakai begini dah ke depan umum dah. Emang model baru kali ye, cakep bener dah. Mantap pol. Wah, itu dia ekspektasi versus realita. Lu lihatnya di marketplace apa yang datang Itu apa. yang gue takutin sih sebenarnya kalau belanja online. Dan beberapa kali kejadian. Makanya itu diperlukan tadi apa katanya bakat belanja online kalau kata Mbak Cucu. Gue gak kayak Mbak Cucu yang detail, bandingin satu dengan yang lain dan lain-lain. Nah, saya mau ke Mbak Intan. Mbak Intan, ini saya baru baca sebuah artikel. Judulnya gini, Riset.2. Warga RI juara belanja online meski internet lambat. Kenapa menurutmu? Ini menarik nih. Jadi gini loh, kita ini kan netizen kita tuh terkenal dengan netizen yang sangat luar biasa ya, baik daya belinya, ya kan, daya komentarnya itu sangat luar biasa. Bahkan saya sempat baca, saya lupa tentang di jurnal mana yang mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia itu adalah tempat kita untuk market berjualan produk apapun gitu kan. Kenapa? Karena pertama orang Indonesia itu jarang sekali mau membaca detail, ya nggak? Coba kita pasti bukan ya. Caption aja males. Iya kan? Karena kan biasanya kalau membeli di marketplace itu kita harus baca detail. Karena pasti kalau baca detail ada tuh info-infonya ya kan. Nah, ketidaktelitian kita ini ternyata kita menjadikan pangsa pasar yang sangat luar biasa. Karena kita akan klik ketika beli, oh ya udahlah gitu kan ya. Ya ternyata gagal dan ya sudah gitu kan. Tapi tidak membuat kapok. Yang kedua adalah budaya di kita. Budaya kita itu kan budaya yang satu orang pakai, maka semua otomatis akan mengikuti. Jadi kita tuh sangat besar sekali ketika ada satu yang lagi tren, apapun itu pasti akan mudah sekali untuk menjadikan virus-virus yang lainnya untuk mengikuti hal yang sama. Dan ini sebenarnya menjadi pangsa pasar besar dan itu masih jadi culture-nya kita gitu. Membeli karena pengen ikutan tren, membeli karena gaya hidup, membeli karena pengakuan. Nah, ini yang masih harus menjadi ini ya, suka nggak suka memang itu masih sebagian besar di kita kayak gitu. Padahal dipakai di Mbak Intan belum tentu cocok dipakai di aku ya. Itu sampai dong. Anda ini udah salah. Karena kan gitu, kita lihat, wih bagus nih di wajah ini. Tiba-tiba pas gue yang makan ini, wak. Nah kalau Mbak Mika dari sisi ekonomi gimana? Bener nggak Indonesia ini untuk dari segi platform digital online emang pasar yang sangat menggiurkan sehingga banyak banget barang-barang luar masuk ke kita? Ya kalau dilihat dari komposisi demografi masyarakat Indonesia ini kan banyak kan itu di usia produktif sehingga mereka yang baru punya penghasilan, mereka yang baru punya uang gitu ya, dan usianya masih muda itu memang tingkat konsumsinya lagi tinggi-tingginya gitu. Makanya nggak heran orang asing aja banyak berlomba-lomba masuk ke Indonesia untuk menawarkan menjual produk dan layanannya gitu. Ya di sini juga kita lihat begitu ada pandemi walaupun bisnis yang konvensional itu mengalami penurunan tetapi memunculkan jenis bisnis yang lain yang bertransformasi secara digital gitu. Ya, karena apa sebenarnya daya beli masyarakat ekonomi kita ini banyak ditopang oleh daya beli masyarakat atau tingkat konsumsi, bukan daya beli ya, tingkat konsumsi yang tinggi itu tadi. Nah, sekarang masalahnya tingkat konsumsi ini disupport oleh uangnya dia sendiri atau malah dari utang. Karena saya sering lihat di e-commerce itu kita belanja barang apa aja bisa cicil loh. Iya, pay later. Mbak, itu beneran nggak sih? Kayak beneran murah? Kayak tadi Mbak Cucum kan sempat cerita. Di situs A harganya segini, di situs B harganya jauh lebih murah, di situs C harganya jauh lebih murah, padahal produknya sama. Itu gimana sih Mbak? Tahu nggak? Ya nggak tahu lah, emang gue e-commerce. Itulah namanya persaingan ya, kompetitor ya. Kadang-kadang
misalnya ada e-commerce baru atau platform belanja online baru gitu ya, dia pengen menggait pembeli sebanyak-banyaknya, jadilah dia diskon 50-70% padahal barangnya persis sama untuk misalnya diskonnya berlaku untuk sampai jangka waktu tertentu. Supaya apa? Supaya pelanggan yang di tempat lain, pelanggan toko lain pindah ke tempat dia, nanti harganya juga normal kembali. Nah, yang enak siapa? Yang enak memang sebenarnya adalah masyarakat pembelanja, tetapi tentu saja kan harus ada kontrol atau pengendalian dari pengeluarannya. Nah, kalau kita drivennya adalah diskon, diskon itu nggak cuma sebulan setahun sekali, tapi kadang setiap hari juga ada. Kalau nggak diskon di sini, diskon di sana, dan di situ bisa habis duitnya nanti. Mbak, Oke. mungkin nggak sih kalau misalnya itu kayak aku tuh sempat dengar ya kabar-kabar burung ya sih. Jadi dia bilang Lu nyalahin burung. nggak nyalahin siapa lagi dong ya. Jadi kabar burungnya bilang kalau ini diskonnya gede banget, bisa nyampe 70%, 80%, itu kan menggiurkan banget ya. Nah, tapi ada yang bilang kalau itu harganya dinaikin dulu, kemudian nanti akan didiskon gitu. Seolah-olah diskon, tapi sebenarnya nggak diskon. Nah, kemudian ini jadikan masyarakat tuh konsumtif. Setuju nggak sih, Mbak? Ya memang, ya itulah namanya pemasaran. Kalau kita, saya lah gitu, atau Anda nih Riko sama ya Dika ya. Kalau Anda sebagai orang yang jualan gitu punya toko kan Anda pengen barang Anda laku. Anda lihat toko pesaing laku, kenapa saya nggak bisa seperti dia? Lalu mulailah dibuat berbagai program-program pemasaran gitu, program Itu kan pemasaran berbohong. yang Itu berbohong, Mbak. Ya sebenarnya relatif sih. prakteknya ya sekarang tinggal masalah etis atau tidak etis kan gitu. Selama memang kita katakan sepanjang waktu tertentu, jangka waktu tertentu, misalnya flash sale gitu cuma 1-2 hari 70% misalnya, ya itu memang mungkin adalah sebuah program khusus. Dan kalau praktek itu sudah sering diadakan di mana-mana, itu biasanya sudah diterima masyarakat sebagai gimmick dari pemasaran. Nah, banyak memang orang yang suka menguber diskon ini. Nah, Mbak Cucum ngelihatnya gimana? Kalau Mbak Cucum kan tadi detail, orangnya cukup detail membandingkan A dan B. Supaya nggak jadi korban, kayak tadi di video kan kita sempat lihat, pesan sofa yang datang Miniatur, Mbak. miniatur dan lain-lain. Mbak Cucum gimana triknya? Kalau saya kan biasanya tuh di setiap yang penjualan itu selalu ada keterangannya. Biasanya saya baca sampai detail, betul-betul termasuk bahannya, harganya, terus warnanya. Terkadang saya juga perbesar tuh itunya. Saya mau beli apa, saya perbesar dulu tuh gambarnya. Kadang kan kalau kecil-kecil gitu tidak terlalu kelihatan ya. Seperti apa coraknya gitu atau misal bahannya. Tapi kalau misalnya udah diperbesar, oh seperti ini ternyata gitu kan. Cocok, kalau cocok lanjut, kalau enggak ya enggak jadi gitu. Gue suka nih orang. Pernah nyesel nggak? Tapi gini, Mbak Cucum pernah nggak ngerasa jadi korban dari trik marketing atau korban dari trik pemasaran yang tadi Dika cerita, diskonnya gede, wah, kenapa aku tergoda oleh ini semua? Pernah merasa seperti itu nggak? Nah, kalau saya sendiri untungnya tidak, karena dulu pernah seperti itu pas belanja offline. Justru ada satu supermarket atau itulah tempat penjualan pakaian seperti itu yang memang di setiap tahun diskon, dan saya bandingin ke tempat lain, loh kok ternyata seperti ini. Nah, sekarang pas belanja online justru terhindar dari seperti itu. Iya. Sudah belajar. Tapi ya, ini ya sesama online buyer ya, Wak, online shopper ya. Ini Kenapa sih lu doyan bahasa Inggris? nggak tahu sih, biasa anak muda. Jadi itu kayak kalau lo belanja online memang tadi nggak cuma lihat produknya, deskripsinya. Kalau aku itu ditambah sama dengan review pembeli. Karena sekarang kan Bukannya suka ini ya? apa? Suka itu beneran ya? Iya kan, tapi lu bisa lihat dari jumlah reviewnya. Kalau misalnya reviewnya udah 1000-an dan itu ada bintang 5, nah itu aku percaya ini produk akan... Jangan percaya sama Tuhan. Oke, kita Iya lihat sih. data dulu yang sudah disiapkan oleh tim Kata Netizen. Apa tadi? Nah ini gambaran aktivitas e-commerce. 93% menelusuri produk untuk dibeli secara online. Oh, jadi dia cuma lihat-lihat itu ya maksudnya ya? Window shopping. Mengunjungi situs toko online 87,3%, menggunakan aplikasi belanja tadi udah dibilang 78,2%, membeli produk secara online 87,1%, dan membeli produk secara online melalui ponsel 79,1%. Maaf ya kalau kedengarannya produk-produk Indonesia, emang agak susah bilang huruf R. Oke kok. Nah, saya mau ke Mbak Mika dulu. Mbak Mika, tapi kan di pandemi ini, ya nggak banyak orang-orang jadi kreatif, nyari duit dengan cara yang lebih beragam, bikin usaha, UMKM, dan lain-lain. Mbak Mika punya cerita nggak soal itu?
Oh iya, itu saya kebetulan di Jakarta Pusat di Cideng gitu ya. Di sini masyarakat warga lokalnya aktif sekali sampai bikin grup WA khusus untuk jualan. Yang tadinya nggak Oh, pernah jualan, nggak punya usaha gitu, suddenly tiba-tiba gitu semuanya jadi pengusaha lapak gitu ya. online. Jualan apa, Mbak? Kreatif. Halo? Jualan apa? Macam-macam mulai dari gula merah, kebutuhan sehari-hari. Gula Kebutuhan merah. rumah tangga. Daster, masker, wah kebutuhan sehari-hari itu bisa dipesan sama tetangga sebelah. Jadi free ongkir. Satu RW ini jadi koordinir dalam grup WA itu. Mbak Mika di Jadi kan dalamnya. banyak kita yang kena PHK ya. Nah itu kita bantu dari situ. Tapi kan ada satu keuntungan yang bisa kita ambil ya, Mbak Intan, Kak Intan, soal kreativitas. Orang ada kecenderungan nggak selama pandemi ini justru makin kreatif atau justru makin dia tadi stres dan butuh hiburan? Nah ini menariknya nih, jadi emang satu sisi aku suka bilang ini saatnya memang kita sudah harus bangkit ya, karena artinya nggak ada yang bisa menjawab nih pandemik ini kapan berakhir gitu kan. Nah sepertinya sekarang masyarakat kita ini sudah di fase dia untuk tumbuh dan berkembang. Jadi kemarin tuh fase-fase awal, fase-fase kita adaptasi, fase bertanya kenapa ini terjadi gitu kan. Nah ini udah fase yang berkembang, bisa kelihatan dari mana? Mulai banyaknya orang-orang berjualan. Nah aku sepakat nih, di tempat aku juga udah mulai banyak nih ibu-ibu yang tiba-tiba berjualan gitu kan. Kemudian produknya juga produk-produk yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran gitu kan. Dan akhirnya banyak orang yang berminat. Kemudian banyak orang yang akhirnya mempunyai hobi-hobi yang mungkin dulu nggak pernah punya, seperti bercocok tanam, ya kan? Iya. Akhirnya kan banyak orang main pada nanam. tanaman, Parah. ya kan? Ini salah satu hal yang menunjukkan bahwa ternyata kita udah di fase di mana kita fase bertumbuh dan berkembang. Jadi artinya memang ini fase-fase di mana semua orang menjadi kreatif, bahkan di satu titik kita suka bercanda dalam grup, aku ngomong gini, ini kalau semua jadi penjual, pembelinya yang mana? Iya, Kita jadi banser aja bercanda disebut seperti itu bersama. ya. Tapi artinya ini satu hal yang baik, karena tiba-tiba teman aku yang tadinya nggak ngerti tanaman jadi pintar tanaman, bahkan sekarang dia jadi berjualan gitu ya. Jadi artinya sebenarnya dari sisi entrepreneurnya mereka terasah gitu. Jadi entrepreneurship-nya mereka terasah gitu. Jadi ini membuka peluang baru mereka untuk jadi pebisnis-pebisnis yang mungkin kemarin-kemarin nggak kepikiran gitu. Apapun sekarang dijual, Rik. Ya, Apapun, kan karena kondisi. apapun, Apapun. Nggak, apapun Nah, contohnya sekarang. ini nih. Oh, Bentar, Ada Mama. paket buat Edika. oh, Oke, wow, oke. ini gimmick ya Itu tuh maksudnya? nama kurirnya si Buru, Mbak. Gimmick, ini gimmick. Pertanyaan berikutnya, saya mau nanya ke perencana keuangan. Jadi untuk gaji sekian butuh berapa? Dik, apa sih? Udah lu teaser aja. Oh ya udah, kami akan segera kembali tetap di Kata Netizen.